setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah kau buka, beri pembenaran pada dosa-dosa manusia yang tak kabur berakal, dan coba ciptakan suatu ruana. Kau pun berkelana di waktu dikukan darah lahir dan mati, jadikan jagat fana mutlak jikalau Allah menafsir. Halo semuanya, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pancasila akan mengenali isu tentang adab di pondok pesantren yang ditayangkan oleh Televisi Nasional Trans 7. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya Ahmad Zaki Arjo Putra dengan NIM akhir 373. Dua. Lalu saya Renaldo Rafidi dengan NIM akhir 394. Lalu saya Kamila Macaesa dengan NIM akhir 365. dan yang terakhir saya Alina Septiana Gustari dengan NIM akhir 386. Ayo kita lanjut ke isunya. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah isu yang sempat ramai diperbincangkan di masyarakat, yaitu mengenai tayangan berita di salah satu stasiun televisi nasional Trans 7 yang menyinggung tentang kehidupan dan adab di pondok pesantren. Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai moral, adab, dan akhlak kepada para santrinya. Namun, tayangan tersebut justru menimbulkan reaksi keras karena dinilai tidak menghormati nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan pesantren. Kasus ini menjadi perbincangan luas sebab bukan hanya menyangkut dunia pendidikan agama, tetapi juga menyinggung persoalan etika media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dari peristiwa ini muncul pertanyaan besar. Apakah media sudah memahami dan menghormati nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren? Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana isu ini muncul, apa inti permasalahannya, serta bagaimana dampaknya terhadap citra pesantren dan etika pemberitaan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kelompok kita mengambil kasus ini, yaitu karena mencerminkan persoalan penting dalam hubungan antara media massa atau media sosial dengan nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Di kasus ini menunjukkan adanya media massa yang mengejar popularitas dan rating yang terkadang kurang memperhatikan tentang sensitivitas budaya dan agama yang hidup di masyarakat. Melalui analisis kasus ini, kelompok kita ingin menyorot tentang pentingnya etika penyiaran, tanggung jawab di sosial media, dan perlunya komunikasi dua arah antara lembaga penyiaran dan tokoh agama agar tidak menjadi kesalahpahaman publik. Selanjutnya yaitu latar belakang dari kasus tersebut, yaitu bermula di mana Trans 7 yang dianggap menyinggung atau tidak menghormati simbol-simbol keagamaan dan figur kiai atau pesantren. Di tayangan tersebut menimbulkan reaksi dari kalangan pesantren dan masyarakat muslim yang menilai nilai-nilai Islam diremehkan oleh media. Akibatnya, muncul kritik di media sosial dan seruan agar Trans 7 meminta klarifikasi, dan kasus ini menjadi sorotan karena menggambarkan benturan antara kebebasan berekspresi media dan penghormatan terhadap nilai-nilai religius di masyarakat Indonesia yang majemuk. Isu adab di pondok pesantren yang ditayangkan Trans 7 melibatkan santri, kiai, ustadz, lembaga pesantren, orang tua, dan media. Hal itu terjadi karena perbedaan pemahaman adab, penegakan disiplin yang dianggap berlebihan, serta framing media yang memicu kontroversi. Solusi yang dapat diterapkan yaitu penegakan adab secara edukatif dan manusiawi, sistem sanksi proporsional, pelatihan, komunikasi bagi ustadz, keterlibatan orang tua,
transparansi aturan, pengawasan pemerintah, pemberitahuan media yang berimbang, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Isu kultur pondok ini memunculkan banyak pandangan dari masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa aturan ketat dan disiplin di pondok adalah cara untuk membuat karakter. Mereka percaya ketegasan itu penting agar santri belajar tangguh dan hormat pada guru. Ada juga yang berpandangan lain. Menurut mereka, pendidikan tidak boleh disertai kekerasan atau rasa takut. Santri tetap bisa belajar adab tanpa harus rasa kehilangan aman. Sebagian lainnya mencoba menyeimbangkan keduanya. Tradisi tetap dijaga, tapi cara penerapannya harus menyesuaikan zaman. Kedisiplinan boleh, tapi dengan cara yang manusiawi. Tujuannya tetap sama, yaitu membentuk manusia yang beriman, tapi juga berperasaan. Dari sini kita bisa melihat, perbedaan pandangan bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk cari keseimbangan antara ketaatan dan kemanusiaan. Dua hal yang justru menjadi inti nilai Pancasila. Keterkaitan isu adab di pondok pesantren dengan Pancasila. Dari Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Isu adab di pondok pesantren yang ditayangkan oleh Trans7 berkaitan erat dengan nilai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa setiap warga negara harus menghormati nilai-nilai keagamaan serta menjunjung tinggi kepercayaan terhadap Tuhan. Dalam konteks ini, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, di mana adab dan akhlak menjadi wujud nyata dari pengalaman ajaran ketuhanan. Namun, tayangan Trans7 tersebut dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap nilai ketuhanan, karena menampilkan narasi yang menyinggung kehidupan pesantren dan sosok kiai yang dihormati. Hal ini bertentangan dengan semangat sila pertama yang menekankan pentingnya sikap saling menghargai antar umat beragama dan lembaga keagamaan. Yang selanjutnya, pengaitan kasus Trans7 dengan sila kedua, yaitu yang pertama, kurangnya penghormatan terhadap martabat kelompok tertentu, di mana melalui tayangan tersebut, Trans7 dianggap tidak menghormati martabat kalangan santri dan kehidupan pondok yang ada di pesantren, yang terkesan menjelekkan atau menyudutkan dan menurunkan citra lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, yaitu konten dianggap tidak mencerminkan sikap beradab. Dinilai dari judul dan gaya penyajian tayangan dianggap tidak etis dan kurang santun secara budaya maupun agama. Trans7 seharusnya menjaga kesopanan dan kelayanan moral, bukan justru menyebarkan kesan-kesan negatif dan mengiring opini yang negatif. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketimpangan perlakuan terhadap kelompok minoritas simbolik. Meskipun santri bukan minoritas jumlah dalam konteks media nasional, mereka seringkali tidak memiliki kuasa besar untuk membentuk narasi. Ketika media besar memperlakukan mereka secara sembarangan, itu menciptakan ketidakadilan simbolik yang melanggar prinsip kemanusiaan yang adil. Isu ini terkait erat dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, karena penyelesaiannya harus menjaga harmoni antara pesantren, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Menghormati keberagaman budaya pesantren, menghindari perpecahan, mengedepankan gotong royong dan musyawarah, serta memastikan bahwa pendidikan adab di pesantren membentuk karakter warga negara yang mampu memperkuat persatuan bangsa. Dalam Pancasila keempat, mengajarkan kita tentang musyawarah dan kebijaksanaan. Artinya, persoalan dalam pendidikan pondok sebaiknya diselesaikan lewat dialog dengan saling tuding. Kiai, santri, orang tua, bahkan pemerintah perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang bijak. Karena perubahan yang lahir dari kesepakatan akan lebih kuat daripada yang dipaksakan. Lalu sila kelima, mengajarkan kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat bahwa semua orang termasuk santri berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Disiplin itu baik, tapi harus seimbang dengan rasa adil dan saling menghormati. Santri berhak belajar dengan aman, dan pondok berhak menjaga nilai-nilainya. Keadilan muncul ketika keduanya berjalan seimbang. Untuk kesimpulannya,
Kultur pondok adalah warisan yang berharga bagi bangsa. Ia mengajarkan kesederhanaan, ketaatan, dan tanggung jawab. Namun di tengah dunia yang terus berubah, cara mengamalkannya juga perlu disesuaikan. Pancasila memberi arah agar tradisi dan kemanusiaan bisa berjalan bersama. Pesantren seharusnya bukan tempat untuk belajar agama, tapi tempat belajar menjadi manusia yang beriman, beradab, dan adil. Karena pendidikan sejati bukan hanya membuat kita pintar, tapi juga menjadikan kita lebih bijak dan lebih manusiawi. Sekian, terima kasih dari kelompok 1 Pancasila. Dari hasil analisis kami tentang pondok pesantren yang ditayangkan dari Trans 7. Dan terima kasih telah menonton. Terima kasih. Dah.